Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ya bahwa sebagian besar ulama punya pandangan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27, malam tanggal 27 berikut harinya ya. Berarti malam mulai dari malam 27 sampai dengan besoknya sampai maghrib, ya kan, mulai dari awal maghrib sampai dengan maghrib lagi di tanggal 27 Ramadan. Ini jumhur ulama ya. Jumhur ulama. Termasuk juga di dalamnya adalah Imam Asy-Syafi'i ya, punya pandangan yang sama ya dengan hal ini ya. Nah, bahkan ini jumhur ulama itu sempat menyampaikan tanda-tandanya atau alasan-alasannya mengapa tanggal 27 Ramadan. Meskipun kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu alasan-alasannya itu dhaif itu lemah ya. Jadi tapi ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menyampaikan tertarik untuk menyampaikan ya, meskipun lemah tetapi tertarik untuk menyampaikan. Bukan berarti salah 27 Ramadan ya, malam 27 Ramadan berarti salah, tidak berarti salah ya, bisa saja benar. Tetapi alasan-alasannya yang dikemukakan oleh sebagian ulama itu dipandang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai tanda-tanda yang atau alasan-alasan yang lemah pada anunya ya, terlihat lemah. Kadang juga kadang terlihat lucu umpamanya begitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini itu kan pandangan-pandangan ulama, masalah benar dan tidaknya itu hanya Allah yang mengerti. Nah, ini coba kita baca. Wa zakaru, dan menyebutkan sopo al-mu'azzam, maksudnya itu mu'azzamul ulama, sebagian besar ulama ya. Fihi, dalam hal bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan berikut harinya ya. Tanggal 27 Ramadan dan hari-harinya esok harinya dan siang harinya ya. Ini kata, nah ini amaratin dhaifatan ya, tanda-tanda atau argumentasi lah gampangannya yang tapi lemah ya, itu ini disebutkan ahaduha utawi, adapun salah satu dari amarat tadi, yang pertama dari amarat dhaifah tadi ya, iku hadits Ibnu Abbasin, haditsnya Ibnu Abbas, hadits yang atau cerita atau riwayat ya, riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yang isinya apa? An-surata, sesungguhnya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya ya. Itu salasuna kalimatan, terdiri dari 30 lafal. Coba dihitung ya. 30 lafal, 30 kalimat ya. Kalimat maksudnya kata di sini ya. 30 kata. Jadi mulai dari inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya, itu kalau dihitung itu ada 30 kata katanya, 30 kata. Nah, satu bulan berapa hari? 30 hari. Satu bulan itu 30 hari biasanya, meskipun kalau Komariah bisa saja 29 ya. Bisa saja 29 hari, bisa saja 30 hari. Ada yang 20 jarang yang 28 ya. 29 30 hari. Nah, ini di satu bulan ya. Nah, kalau kita hitung kata-kata ya, kata-kata yang ada di dalam, atau bahasa Arabnya kalimat. Kalimat itu kata dalam bahasa Indonesianya ya. Itu kalau kita hitung mulai dari awal hingga akhir itu ada 30 kata di dalam surat tersebut. Wa qauluhu, dan utawi ya firman Allah hiya. Nah ini kata hiya ya, yang itu kembalinya ke Lailatul Qadar ya. Iku hiya as-sabi'atu wal 'ishruna, yang ke-27 minha dari talasuna kalimatan. Kan itu ya.
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya. Nah, salamun hiya, kata hiya itu kembalinya ke Lailatul Qadar ya. Itu posisinya di yang ke-27. Posisinya di yang ke-20. Kata yang berada di posisi. Nah, ini menunjukkan katanya bahwa Lailatul Qadar di malam ke-27 Ramadan nanti. Ini masih ada kesempatan nih Mas Mbak ya. Masih ada kesempatan Lailatul Qadarnya. Intinya kalau mendapatkan kita ngepasi ibadah kita, apakah ngaji kita ataukah sholat kita atau bahkan puasa kita dan seterusnya, itu sebanding dengan 83 tahun atau 1000 bulan ya. Ganjarannya itu pahalanya besar sekali ya. Nah, kata para ulama 27. Nah, ini nunggu di tanggal 27 malam tanggal 27 Ramadan. Ini masih ada waktu. Oh, ini yang pertama, amarat yang pertama tadi itu ya, bukti alasan ataukah argumentasi ataukah tanda ya kan. Wasaniha, dan utawi yang kedua, diriwayatkan opo anna Umar temani Umar bin Khattab itu sa'ala bertanya sapa Umar bin Khattab as-sahabata kepada sahabat lain ya. Tidak diterangkan siapa ini para sahabatnya yang ditanya oleh Umar. Tetapi termasuk yang summa qala, kemudian mengatakan sapa Umar libni Abbasin kepada Ibnu Abbas, ghus ya ghawwas, selamilah wahai penyelam ya. Nah, coba pelajarilah, coba selami Lailatul Qadar. Ya tidak hanya Lailatul Qadar. Ini coba analisa ya kan begitu. Faqala Zaid bin Thabitin, lalu mengatakan sapa Zaid bin Thabit, akhdartu, saya menghadirkan aulad dan muhajirin, anak-anak dari kaum muhajirun, wa ma akhdartu, dan saya tidak hadirkan auladana, anak-anak kami dari al-ansar. Ini yang termasuk dalam Kutabul Wahyi ya, siapanya Zaid bin Habib ini, bin Thabit itu kan salah satu pemuda dari kalangan Ansar yang ditunjuk oleh Rasulullah waktu itu menjadi min Kutabil Wahyi ya kan, anak muda itu gitu. Nah, ketika menjadi min Kutabil Wahyi itu satu-satunya dari kalangan Ansar, insyaallah begitu. Jadi hampir semuanya muhajirun. Jadi yang mingkuta bil wahyi ya karena yang Quraisy ya, banyaknya dari Quraisy. Nah, maka kemudian yang dihadirkan itu adalah aulad dan muhajirin. Baik, tapi ini masih belum terkait dengan Lailatul Qadar. Faqala, kemudian mengatakan sapa Umar, la'allaka, barangkali engkau taqul mengatakan, inna hadza ghulam, sesungguhnya orang ini adalah ghulamun ya, anak muda. Walakin indahu, tetapi itu bagi ghulam tersebut utawi sesuatu laisa kang ora ono apa ma, yang tidak ada indakum di sisi kalian. Ini karena waktu zaman itu banyak sekali anak-anak muda yang punya ilmu pengetahuan yang bagus ya. Di antaranya kalau Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu anak muda tetapi ilmunya mendalam. Itu ghulamun indahu ma laisa indakum. Jadi banyak orang-orang tua yang kalah ilmunya, kira-kira begitu ya. Begitu juga Zaid bin Thabit itu termasuk anak muda, min Kutabil Wahyi itu. Diangkat oleh Rasulullah sebagai salah satu pencatat ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Itu anak muda itu. Nah, itu salah satunya juga ghulamun indahu ma laisa indakum, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
bagaimana cara menulis, kayak begitu ya kan. Banyak yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua waktu itu. Baik. Nah, ini apa namanya, anak muda yang cemerlang, anak muda yang diduain oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah apa namanya, kedalaman ilmu dalam hal agama kepada Ibnu Abbas ya, dan juga kemampuan menakwilkan Al-Qur'an. Itu Ibnu Abbas. Faqala, kemudian mengatakan sapa Ibnu Abbas ini anak muda ya, dari waktu itu, waktu zaman Rasul ya, tentunya yang punya ilmu juga, punya ilmu yang mendalam. Salah satunya beliau mengatakan ahabbul a'dadi, utawi bilangan yang paling disukai ilallahi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala iku al-witru, adalah bilangan ganjil, gasal ya. Yang paling disukai itu bilangan ganjil. Karena Allah juga ganjil, maksudnya gasal satu. Allah ahadun kayak gitu. Nah, kemudian ada 3, ada 5, ada 7. Wa ahabbul witri, dan bilangan gasal, bilangan ganjil yang paling disukai ilallahi, oleh Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala iku as-sab'atu, 7. Buktinya pada Qur'an kemudian menyebutkan sapa Allah di dalam ayat-ayatnya ya, atau Ibnu Abbas yang menyebutkan juga nih buktinya, katanya as-samawati sab', ya, ada langit 7, wal ardina sab'a, bumi itu tingkatannya 7 juga, wal usbu', 1 minggu berapa hari? 7 juga, wa darakatin nari, dan apa namanya, tingkatan neraka itu ada berapa? Juga 7. Wa adadat tawaf, ketika saudara melakukan tawaf, bilangan tawaf berapa? 7. Wal a'dha as-sab'ata, dan anggota badan sampean ada berapa? Kaki, tangan dulu, tangan nih ya, tangan 1, kaki 2, terus apa lagi? Badan 4, 3, lalu kepala 4, lalu ada di kepala ada 5, 6, 7. Mana ngitungnya gimana? Di mukanya jadi 1 saja, muka itu ada berapa? Nah, itu anggota badannya ada 7 juga. Nah, padahal mau menunjukkan apa hal ini, makanya ini, apakah apa istilahnya otak katik gatuk ya, wallahu alam. Ini makanya kemudian kata Al-Imam Fakhr Razi, sebenarnya dhaif tetapi menarik juga disampaikan, kira-kira begitu. Nah, anggota badan juga 7, padahal semuanya hampir, jadi banyak hal itu 7. Langit 7, langit ada tingkatan, kemudian bumi ada 7, hari juga ada 7, lalu tawaf ada 7, sa'i berapa? Ya, sama kurang lebihnya ya kan. Ya, kira. Dan anggota badannya fadalla, maka menunjukkan bahwa hal ini semua ala annaha, ingat saat menilai Lailatul Qadar itu as-sabi'atu wal 'ashrun, itu malam yang ke-27. Biar nggak susah-susah ya itu ya kan. Tetapi karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala ya, jangan hanya di 27 kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan ya, semua hari di bulan suci Ramadan. Baik, tapi ini lagi menerangkan ini katanya agak dhaif, lemah, tetapi perlu disampaikan. Al-Imam Fakhr Ar-Razi ini apa aja kadang masuk ya, tapi itu yang muncul di kalangan para ulama ya begitu. Kan ini orang berijtihad ya kan, berusaha menemukan kapan Lailatul Qadar itu. Nah, itu kemudian beda-beda, ada 8 pendapat kemarin ya bisa disebutkan, dan salah satunya yang paling masyhur, dan ini paling masyhur adalah 27 Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tsalitsu halan utawi yang ketiga
Ya, dari amarat dhaifah tadi ya. Nuqila diriwayatkan aidan juga ya. An ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Juga ini beliau mengatakan annahu sa'tamana Ibnu Abbas iku qala mengatakan sapa Ibnu Abbas Lailatul Qadri utawi lafal tarkib Lailatul Qadr ya idhofat itu tarkib idhofi ya itu Lailatul Qadar. Itu tis'atu ahrufin, coba perhatikan ada 9 huruf katanya. Jadi, nah ini Ibnu Abbas ini sering sekali ternyata bukan hanya tafsir simboliknya terhadap beliau terhadap apa namanya idza jaa nasrullahi wal fathu ya. Surat Al-Fatah idza jaa nasrullahi wal fathu ketika datang apa namanya pertolongan Allah dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala wa ra'aita dan engkau wahai Muhammad melihat wa ra'aitan nasa manusia waktu itu adalah Fathu Makkah ya yaitu orang-orang Makkah yadkhuluna fi dinillahi afwaja masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Ayat ini turun lalu kan orang pada pada senang Abu Bakar senang kemudian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab itu ya pokoknya berbahagia sekali ketika ada wahyu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi Ibnu Abbas menangis. Jadi bedani ya. Ibnu Abbas itu menangis ketika ini ada wahyu idza jaa nasrullahi wal fathu disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah santai-santai saja menyampaikan itu juga, itu tugas Rasul ya. Abu Bakar senang, Umar bin Khattab senang, sahabat-sahabat yang lain juga bahagia. Tapi Abdullah ibnu Abbas menangis dia. Beliau menangis. Anak muda ini, waktu itu masih muda ya. Beliau menangis. Lalu Umar bin Khattab melihat Abdullah bin Abbas itu menangis. Ditanya, wahai nak atau Ibnu Abbas ya kan Abdullah kenapa saudara menangis? Ini kan satu kemenangan, satu hal yang membahagiakan kita. Kenapa saudara menangis? Ibnu Abbas menjawab begini, wahai kakanda atau pamanda ya kan Umar bin Khattab karena kan jauh lebih sering. Apakah jangan tidak melihat ada tanda-tanda yang tidak menggembirakan kita? Loh maksudnya? Saudara ini aneh. Lah kan ini kemenangan. Lalu kemudian orang-orang Makkah yang dulu membenci Rasulullah sekarang masuk Islam berbondong-bondong kok. Mana ada yang menyedihkan? Sekarang saya tanya, wahai Pamanda, kira-kira gitu ya kan? Setelah orang masuk Islam, ya kan? Ini orang-orang berbondong masuk Islam, baik itu Madinah maupun Makkah. Kira-kira tugas Rasulullah bagaimana? Maksudnya? Kan berarti sudah selesai. Ini menunjukkan kalau saya merasakan Rasulullah dalam beberapa tahun ini akan meninggalkan kita. Hah? Kamu yang bener aja ngomong ini nak, kira-kira gitu. Umar bin Khattab tidak percaya waktu itu. Iya ya. Lah, tugas Nabi Muhammad kan menyampaikan risalah. Beliau sudah menyampaikan risalah dan sekarang kemenangan sudah datang. Orang-orang masuk Islam. Berarti kan tugasnya sudah selesai. Kalau tugas selesai berarti apa? Rasulullah akan meninggalkan kita. Beliau akan wafat dalam beberapa waktu. Apakah Pamanda senang? Mulai menangislah. Kamu ini ngomong apa sih? Kira-kira begitu. Tapi mulai sedih Umar bin Khattab begitu. Tapi jangan-jangan kamu benar juga ya. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini Ibnu Abbas kok menafsirkan beda ya dengan kita. Kami kan bahagia ketika mendapatkan info
tentang surat Al-Fatah ini, An-Nasr atau Al-Fatah ya, An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita, terserah nama anunya ya, bisa saja dua-duanya. Nah, kemudian Rasulullah setelah mendapatkan info bahwa Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas jenengan itu akan meninggalkan kita, apa benar ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, cuma senyum saja. Menandakan tidak protes juga terhadap penafsirannya Ibnu Abbas. Itu simboliknya itu banyak sekali. Simboliknya Ibnu Abbas itu selain penafsiran terhadap surat An-Nasr, Al-Fatah atau An-Nasr tadi itu ya, idza jaa nasrullahi wal fathu dan seterusnya. Itu juga simboliknya salah satunya adalah kaitannya Lailatul Qadar. Agak aneh gitu lah, aneh-aneh. Yang pertama tadi itu apa? Ahabul a'dad ilallahi tadi itu al-witr ya. Wa ahabul witri ilaihi as-sab'atu. Ini menunjukkan bahwa tanggal 27. Lah kok nggak tanggal 17 saja, kan sama-sama anunya. Ya kata Ibnu Abbas, kalau tanggal 17 kan masih banyak ibadah-ibadah yang dilakukan. Belum selesai. Kalau ini kan mau akhir. Kalau mau akhir kan sudah barang tentu mendapatkan fadilahnya sudah rasional. Kan begitu. Loh kok nggak tanggal 29 aja? Ya karena ada dalil yang lain tadi tuh. Ahabul witri itu asab bagi Allah. Nah, maka ambil yang terakhir dan paling disukai oleh Allah, yaitu tanggal 27 malam. Terserah nanti sampean mau di tanggal 27 malam ngatamin Quran atau apa, alhamdulillah bagus ya kan, atau ngaji atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bagus-bagus ya. Nah, sekarang kata Ibnu Abbas, ini lagi simbolik lagi ya. Lailatul Qadri, kata Lailatul Qadar atau tarkib idhafi ya, susunan majemuk, kata majemuk Lailatul Qadar itu tis'atu ahrufin, ada 9 huruf. Wa huwa, dan utawi ya, kata ini tumadkurun disebutkan salah samaratin 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. 9 kali 3 berapa kata Ibnu Abbas? Nah itu berarti tanggal 27 katanya begitu. Fatakunu mongko ono po Lailatul Qadar itu as-sabi'ata wal 20, malam ke 27. Nah terserah katanya kata siapa Al-Imam Fakhrul Razi ini, meskipun seperti dibuat-buat, tetapi itulah kenyataannya, orang mencari rasionalisasi ya kan. Warabi'uha, dan yang keempat masih kaitannya dengan amarat dhaifah tadi ya. Selain Ibnu Abbas tadi, annahu sak temene kelakuan iku kana, ini dhamir sya'an namanya kalau kelakuan itu ya, dhamirus sya'ni. Kana ono iku li Utsman bin Abil As, Utsman bin Abil As, gulamun, ada seorang pembantu. Sopo gulamun, seorang pembantu, anak muda masih ya. Faqala, kemudian mengatakan sopo Utsman kepada pembantunya, ya maulaya, wahai pembantuku, wahai klienku ya. Innal bahra, sesungguhnya lautan ya, itu ya'dhubu ma'uhu, tawar, terasa tawar, opo ma'uhu, airnya. Air anu kan biasanya asin ya. Tapi ada satu malam itu airnya itu tawar. Lailatan, pada suatu malam, minasyahri, dari bulan suci Ramadan. Kata siapa? Utsman ibn Abil As ya. Itu beliau mengatakan begitu. Ada satu malam di mana rasa air laut itu tawar, tidak asin. Ya. Tidak asin. Nah, lalu mana tadi? Qala, mengatakan sopo gulam, idzan, kalau begitu karena terjadi apa tilkal lailatu ya, malam itu, malam qadar. Oh, kalau begitu malam qadar ya, wahai Tuan Utsman ibn Abil As.
Fa'alimni maka ajarilah aku, beritahulah aku. Ya, fa'alimni maka beritahulah kepadaku. Faidan kemudian diberitahu sudah berangkat hiya ya utawi al-lailah tadi iku as-sabi'atu wal 'ashruna min Ramadan. Tanggal 20. Coba aja ke laut, Mbak ya. Ya masa ke laut setiap malam itu coba dirasakan airnya, kalau airnya masih asin terus. Kalau asin itu berarti belum Lailatul Qadar. Nah, ada satu malam katanya itu airnya tawar. Wallahu alam ya, saya secara pribadi juga belum pernah membuktikan itu apakah betul atau tidaknya. Tetapi ada satu malam ma'uhu dan ma'ul bahri ya'dhubu tadi tuh. Apa namanya? Terasa tawar. Ini ada yang berada di lautan enggak, Mas? Hidupnya. Ini yang di apa? Yang di Zoom. Ada yang di lautan enggak? Kalau ada di pinggir laut, coba setiap malam ke sana kemudian ambil airnya lalu rasakan. Amrullah ada di laut, Makassar ya, di sana ya. Dekat laut, Prof. Di Palopo sekarang, Prof. Di Palopo. 5 menit dari laut. Coba dicoba ya, Mas ya. Nanti di kamar Pak Seran ya, apa airnya tawar enggak, kamu rasakan aja di situ. Semoga ingat, Prof. Iya. Wallahu a'lam. Tapi keterangannya begitu. Keterangannya begitu. Entah benar atau tidaknya, memang Al-Imam Fakhr Ar-Razi mengatakan itu memang lemah, tetapi bisa saja benar. Itu kan subjektivitas kita ya, penilaian kita dengan alasan-alasan tertentu, tetapi bisa saja benar, kita tidak mengerti ya kan. Pun nah sudah titik di sana itu sudah 4 itu alasan yang amarat dhaifah tadi ada 4 tadi ya. Sekarang beralih lagi ke hal lain, maksudnya ke pendapat lain. Wa amman adapun orang qala yang mengatakan sopaman innaha sesungguhnya Lailatul Qadar iku al-lailatul akhiratu malam terakhir bulan suci Ramadan. Iku qala mengatakan sopaman tadi li annaha krono satemene Lailatul Qadar. Iku hiya utawi Lailatul Qadar iku al-lailatu malam allati tatimmu Tatimatur Rahman. Ini namanya siapa namanya? Namanya Hida. Tatimatur Rahman. Itu kesempurnaan kasih sayang tuh Hida. Allati tatimmu yang sempurna fiha di dalam al-lailah wa ta'atu hadza syahri, ketaatan bulan ini, ketaatan atau ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau orang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ya di akhir, umpamanya tanggal 29, umpamanya gitu ya. Tanggal 29 atau umpamanya mungkin ada yang mengatakan tanggal 20 akhir di tanggal 30, umpamanya kan bisa saja puasanya 29, bisa saja 30 ya. Itu ya mungkin Lailatul Qadar ya di situ, karena memang seluruh kegiatan kebajikan ya, ketaatan mulai dari sholat tarawih, sholat witir, tadarusul Quran, mengaji tafsir kayak sekarang ini ya kan, dan seterusnya kan kebaikan semua. Nah, atau mungkin apa infak ya, ketika iftar ada infak, ada sedekah, dan seterusnya itu semuanya bisa dilakukan tuh di Lailatul Qadar. Sampean yakinnya tanggal berapa? Kalau tanggal 27 sih mogo tanggal 27 memberikan infak, memberikan apa namanya, apalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Hentikan dulu apa namanya hal-hal yang tidak baik, merasanin orang dihentikan dulu, memfitnah orang dihentikan dulu kalau atau mencaci maki orang dihentikan dulu. Pokoknya hal-hal yang baik saja. Satu hari, satu malam kalau memang yakin tanggal itu ya. Kalaupun tidak tepat ya paling tidak satu malam itu, satu hari itu kan sudah kebaikan ya. Iya toh, meskipun bukan Lailatul Qadar sudah kebaikan yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Pun, nah, bal awwalu Ramadan, bahkan nih kalau awal Ramadan itu Adam koyo penciptaannya Nabi Adam. Wa akhiruhu dan akhir Ramadan itu ke Muhammadin koyo ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyempurnakan siapa? Yang memulai memang Nabi Adam, ya risalah itu ya. Tetapi yang menyempurnakan siapa?
Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti ini hari akhir Ramadan. Maksudnya begitu Lailatul Qadarnya. Ada juga yang mengatakan begitu. Ya, baik. Walidzalika lan krono iki ruya diriwayatkan fil hadithi dalam sebuah hadis yu'taqu ya dimerdekakan fi akhiri Ramadan pada akhir bulan suci Ramadan bi'adadima ya banyak ya opo bi'adadima sejumlah sesuatu u'tiqa yang dimerdekakan opoma min awal syahri dari awal bulan suci Ramadan. Tapi dan balil lailatul ula bahkan malam yang pertama ini ada lagi, ada namanya perumpamaan lagi. Iku kaman koyodene wong wulida yang dilahirkan lahu untuk man ya. Sopo zakarun seseorang, sopo zakarun seorang laki-laki. Malam pertama Ramadan itu seperti Nabi Adam. Malam terakhir seperti Nabi Muhammad. Malam pertama Ramadan itu seperti orang mendapatkan bayi. Orang dilahirkan baginya seorang bayi laki-laki. Laki-laki waktu itu ya kan. Nah, ini hanya hanya contoh aja laki-laki di sini. Nggak usah tersinggung yang perempuan yang nggak usah ngapa-ngapain. Ini hanya contoh saja. Itu orang yang mendapatkan bayi maksudnya pada malam pertama itu. Fahiyya mengetahui malam pertama tadi, malam kelahiran tadi ya. Kelahiran iku lailatul syukrin malam syukur karena mendapatkan bayi wal akhiratu utawi malam terakhir iku lailatul firaqi malam perpisahan. Seperti apa kaman koyodini wong mata yang meninggal lahu bagiman sopo waladun seorang anak meninggal dunia itu seperti malam terakhir. Itu ya, Lailatul Firaq. Fahiyya maka utawi Lailatul Firaq tadi itu Lailatul Sabrin, malam kesabaran. Nah, waqad alimta, sekarang ya kamu sungguh telah mengetahui farqama perbedaannya sesuatu baina sabri antaranya sabar dengan syukur. Kira-kira pahalanya yang paling besar mana? Apakah kesabaran seseorang ketika mendapatkan musibah apapun bentuknya termasuk tadi itu anak umpamanya meninggal dunia umpamanya itu kayak malam perpisahan lalu sabar pahalanya besar mana antara kesabaran ataukah berterima kasih syukur sama-sama bagusnya sama-sama besarnya ya tetapi yang lebih besar adalah apa namanya yang lebih besar adalah pahala kesabaran daripada bersyukur. Tuh, begitu. Nah, ini ada yang punya pandangan begitu. Pokoknya kalau pasarannya karena pandangannya banyak ya. Pendapatnya banyak. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal akhir, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 21, 23, 24, 27, 29. Ya sudahlah kalau begitu kita konsentrasikan, fokuskan pada bulan suci Ramadan ini beribadah dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemana nih nanti? Sebentar. Kok berubah ways ya? Sudah ya. Sekarang summa qala kemudian mengatakan sapa Allah Ta'ala wa ma ini ayat berikutnya ya wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Itu maksudnya walam tablugh dan belum sampai dirayataka atau kepada pengetahuanmu Muhammad apa ghayatu fadliha puncak keutamaannya Lailatul Qadar wa muntaha uluwi qadriha dan puncak ketinggian derajatnya Lailatul Qadar. Memang Rasulullah waktu itu belum mengerti Lailatul Qadar itu sebagai malam
malam yang sangat luar biasa, penuh berkah, penuh fadilah, kayak itu belum mengerti. Baru Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini ketika turunnya ayat Lailatul Qadar tadi, ayat Al-Qadar tadi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Itu artinya bahwa waktu itu Nabi Muhammad belum memiliki pengetahuan, ya, belum memiliki pengetahuan sebelumnya, maksudnya sebelum diberi informasi oleh Allah, itu belum memiliki pengetahuan tentang fadilahnya Lailatul Qadar. Baru saat wahyu diturunkan Rasulullah mengerti, ya. Baik. Tsumma innahu, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iku bayyana, menerangkan sapa Allah fadilataha, menerangkan fadilahnya Lailatul Qadar min salasati aujuhin, dari 3 sisi. Fadilahnya Lailatul Qadar itu bisa dipandang dari 3 sisi. Pertama, al-awwalu tawi, yang pertama dari 3 sisi tadi, iku qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri tawi malam qadar iku khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Oke, tapi ini pembahasannya juga panjang lebar juga nih. Memang ayatnya cuma simple, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, min alfi syahrin. Wa fihi, dan di dalam firman Allah ini, wa fihi ay wa fi qoulihi ta'ala, yang sudah disebutkan di masailu, ada beberapa hal yang didiskusikan. Ada beberapa hal yang diperdebatkan di kalangan para ulama yang perlu kita tahu, ya kan? Jadi, tapi intinya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebihnya, ya. Al-mas'alatul ula. Sekarang yang didiskusikan yang pertama. Fi tafsiril ayati, di dalam tafsir terhadap ayat tersebut, wujuhun, ada beberapa hal, ada beberapa sisi, ya. Yang pertama, ahaduha utawi salah sijine wujuh, salah satu dari wujuh tadi, iku annal ibadah, sesungguhnya ibadah fiha, di dalam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang bagaimana? Laisa kang ora ono iku fiha, ing dalam alfi syahrin, opo hadhil lailatu, malam qadar. Jadi malam tadi itu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, itu apabila 1000 bulannya tidak ada Lailatul Qadar. Nah, maksudnya gimana? Ya udah, nanti sebentar, ya. Li'annahu karena sak temene kelakuan iku kal mustahili, seperti mustahil, ya. Li'annahu karena sak temene iki, penafsiran ini maksudnya, ya. Penafsiran tadi itu bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin laisa fiha hadhil lailah. Itu kal mustahili, seperti halnya sesuatu yang mustahil, opo ayyuqala, nyentuh dikatakan innaha sak temene Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, fiha, yang iku di dalam alfu syahrin, hadhil lailatu tawi Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar itu kan nggak mungkin kalau begitu, ya. Kalau jadi 1000 bulannya itu apabila tidak ada Lailatul Qadar. Tetapi kalau 1000 bulannya ada Lailatul Qadar juga, ya nggak bisa, ya kan begitu, ya kan nggak mungkin mengatakan begitu. Jadi meskipun di dalam ayatnya tidak disebutkan laisa fiha hadhil lailatu, tetapi bisa difahami oleh kita secara logika, secara rasio, laisa fiha hadhil lailatu, bahwa 1000 bulan tadi itu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Apakah pernah terjadi, wahai Al-Imam Fakhrul Razi, yang semacam itu? Iya, pernah terjadi. Nanti akan kita sebutkan ya. Nanti yang kedua, ya. Wa inna ma kana lan angin mestine ono, opo sya'n itu kadzalika, demikian ini, ya. Artinya bahwa lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. 5 krono sesuatu, ya,
yazidu yang menambahkan sapa Allah fiha di dalam Lailatul Qadar minal manafi'i berupa manfaat-manfaat, hal-hal yang sangat berguna secara ukhrawi dan mungkin juga duniawi ya, wal arzaqi dan rizki di situ ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak harus finansial juga ya, rizki dalam arti spiritual juga, wa anwa'il khairi dan berbagai macam kebaikan tuh. Oh, jadi tadi yang pertama harus kita ingat katanya bahwa apa tadi, bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, itu tadi apabila alfu syahrinnya tidak ada apa? Tidak ada Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itulah Allah menambahkan berbagai macam hal yang baik. Ada kemanfaatan ukhrawi, kemanfaatan duniawi, rizki, ya mudah-mudahan ya kan. Dan juga apa namanya berbagai macam bentuk kebaikan. Wasaniha utawi yang kedua, wujuh yang kedua, mengapa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Qala mengatakan sapa Mujahidun, Mujahid ini tabi'innya, muridnya Ibnu Abbas ini. Beliau muridnya salah satu muridnya Ibnu Abbas, Mujahid ya, dan juga Muqatil juga ya. Qala mengatakan kana ono iku fi bani Israilah, di kalangan Banu Israel ini sebelum datangnya Islam ya, ada Banu Israel entah berapa tahun yang lalu sebelumnya ya. Tetapi Rasulullah Mujahid menerangkan bahwa dulu pada masa sebelum Islam di kalangan Banu Israel, sapa rajulun ada seseorang yaqumu yang sangat rajin banget nih. Yaqumu yang sholat malam sapa rajul al-laila pada malam hari. Malam hari itu sholat malam ya. Hatta yusbiha sampai dengan pagi. Ya, masuk pagi sapa rajulun. Setelah itu summa yujahidu, kemudian berjihad sapa orang tersebut. Hatta yumsiya, sehingga masuk waktu sore. Jadi malamnya sholat, siangnya berjuang untuk agama waktu itu ya. Sampai sore, setelah itu malam, masuk malam lagi, sholat malam lagi. Ya mungkin ada istirahatnya ya, namanya manusia ya kan. Ada istirahatnya entah seberapa jamnya, wallahu alam tidak diterangkan. Tetapi bahwa itu orang ini itu sangat bersemangat sekali melaksanakan ibadah. Fa'ala melaksanakan sapa rajul tadi dzalika terhadap hal ini. Tadi sholat, berjihad ya, dan seterusnya tadi alfa syahrin selama 83 tahun. Jadi Bani Allah selama, ingat waktu zaman sebelum datangnya Islam, maksudnya orang-orang masa lalu itu kan umurnya panjang-panjang ya. Ada yang 400 tahun umurnya, ada yang 800 tahun, ada yang 950 tahun ya. Ada yang, kalau umatnya Nabi Muhammad berapa? Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu Sayyidina Kianan hadir. Baik, ya. Nah, ini kata Mujahid, fata'ajjaba, kemudian kagum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kagum, wal muslimuna, dan orang-orang Islam waktu itu ya dari kalangan sahabat, min dzalika, terhadap hal itu. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril dulu, wahai Muhammad, itu ada orang Bani Israel, orang Yahudi ya, itu berjuang kayak begitu selama 83 tahun berturut-turut, gitu kira-kira ya. Kata Nabi, wah lah hebat banget ya. Lah kami ini gimana? Kami ini umurnya berapa, malaikat Jibril? Paling juga di umat kami kan 60-70. Memang ada yang 80 tapi tidak banyak. Ada yang 90 mungkin juga, tetapi tidak banyak. Ada yang lebih dari 100 memang tidak banyak. Mayoritas 60-70. Lah gimana menyamai Bani Israel kayak begitu, ya kan? Itu kan kagum Rasulullah waktu itu. Gimana dengan umat kami ya Rasul? Wahai malaikat Jibril, ini gimana? Lalu fa'anzala, kemudian menurunkan sapa Allahu Gusti Allah hadhil ayata, ayat
atau surat tadi itu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Enggak usah sedih wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini ada ayat lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul qadr ini lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Nah, ini khusus untuk kamu dan umatmu, untuk jenengan wahai Muhammad dan umatmu, umat jenengan, ya kan? Nah, makanya Lailatul Qadri utawi malam qadar tadi li ummatika bagi umatmu wahai Muhammad itu khairun lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan lidzalikal Israili bagi orang Israel tadi. Yang alladzi hamala yang membawa sopo al-Israili atau alladzi as-silaha ing pedang waktu itu berjihad ya al-fasyahlin selama 83 tahun. Jadi nggak usah sedih wahai Muhammad. Jenengan nggak usah sedih, umatmu kami beri khairun apa Lailatul Qadar yang itu khairun min alfi syahr. Tuh ini juga ya satu riwayat ya. Ini asbabun nuzulnya enggak sahih enggak? Wah, Pak Sairon, ya diteliti aja. Kalau masalah saya diteliti aja. Kadang satu ayat juga asbabun nuzulnya lebih daripada satu ya. Jadi enggak usah susah-susah mikirnya ya. Kalau memang sampean ahli hadis ya, coba dilakukan penelitian. Tapi kalau umpamanya hasilnya, wah ini hadisnya tidak sahih, ya sudah, yang tidak sahih bisa saja juga benar ya, karena ukurannya kan beda-beda antara takhrijul hadis dengan yang lainnya. Baik, nah, ya, hanya untuk memperkuat saja yang ini hadis yang semacam itu ya. Wasalisuha, tetapi ini sangat tenar loh ya. Cerita begini kalau sampai umpamanya mendengarkan ceramah-ceramah kiai-kiai atau apa ya, itu muncul cerita ini. Ya ini dari tafsirnya banyak juga di Ibnu Katsir juga ada di sini di At-Tabari juga dimasukkan cerita yang begini ya. Cerita jadi diriwayatkan banyak orang. Wa thalitsu halan utawi yang ketiga dari wujuh dari Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tadi itu wujuhun tadi ada beberapa aspek penafsirannya. Qala mengatakan sapa Malik bin Anasin, Malik bin Anas, Uria diperlihatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik bin Anas, ini riwayat yang lain. Kalau Mujahid tadi cerita tentang Bani Israel ya kan. Nah ini Malik bin Anas pernah diceritai mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah Uria diperlihatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya bukan aro ya. Kalau aro artinya saya melihat. Aro memperlihatkan. Kalau aro itu memperlihatkan. Tetapi ini karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka mabni majhul. Uria diperlihatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, tapi lafal Allahnya tidak disebutkan di sini. Diperlihatkan tentang apa? A'maran nasi ing umure menungso. Ini Muhammad umurnya Nabi Adam 1000 umpama ya. Nabi Nuh 950 tahun. Ini umatnya ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang terus sampai 500 tahun dan seterusnya. Umur umatmu itu kira-kira 60 sampai 70 tahun lah, kok yang lain panjang-panjang, umatku kok sedikit sekali ya Allah umurnya. Fastaksara, maka kemudian sedikit teringkas opo ahmaru ummatihi. Lalu umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek. Dipandang pendek umurnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri umurnya berapa? 63 tahun, ya. Nah, emang umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad itu sekitar itu, antara 67 tahun, 60, 70.
Ya ada sih yang 80, yang 90, yang 120 juga ada, tapi 1-2 orang. Ya, tidak banyak. Tapi kebanyakan itu antara 60-70. Baik. Wa khafa, kemudian khawatir sopo Kanjeng Nabi, sopo Rasul setelah melihat umurnya orang itu tadi diperlihatkan oleh Allah ya. Allah ya belughu nyento ora sampai. Khawatir tidak sampai sopo ummatun Nabi Muhammad tadi. Minal a'mali, saking amal-amal perbuatan kebaikan maksudnya. Mislama ing semisal amal balaghahu yang sampai yang menggapai hu ingma sopo siapa namanya sairul umami, umat yang lain. Lalu Nabi khawatirlah kalau umurnya 60-70 tahun, ya Allah ini kan kasihan umatku segitu amalnya ya tidak seperti amal umat-umat yang lain yang 900 tahun umurnya, yang 800 tahun, ya kan? Itu nunggunya gimana ya Pak ya kalau 900 tahun hidup itu ya. Aku nggak bisa bayangkan 900 tahun deh hidup itu begini loh, apa namanya, panjang sekali. Mungkin berbagai macam hal bisa dinikmati ya kan. Nah, inilah cari. Tapi umur umat Nabi Muhammad, kita semua itu kurang lebihnya 60-70 tahun. Mayoritas maksudnya rata-rata ya, meskipun ada yang lebih juga ya. Ada yang kurang juga. Nah, lah kalau begini kan umurnya cuma 70 tahun, Bapak ya Allah, hanya 70 tahun beribadah, itu pun dikurangi masa kecil ya kan, belum sempat melakukan. Dikurangi 15 tahun lah katakan masa balik ya kan, awal balik ya kan, itu kan 15 tahun umurnya katanya. Lah ini sudah dikurangin itu lagi, berarti kan hanya berapa? Nah kami khawatir ya, ini kan berarti nanti surganya paling nggak enak dong ya Allah. Bagilah kan ibadahnya sedikit. Kan gitu. Kira-kira begitu ya. Akhirnya kemudian enggak usah khawatir, Muhammad fa'a'tahu, maka memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya tadi ya. Atau kalau bagusnya di fa'a'taha gitu ya. Memberikan apa? Memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah, memberikan apa? Lailatul Qadri, malam qadar. Wahia utawi Lailatul Qadr itu khairum min alfi syahrin, apa namanya, lebih baik daripada 83 tahun atau 1000 bulan lisa iril umami, bagi umat-umat yang lain. Umat yang lain umur 400 tahun umpamanya Pak ya. Nah, lalu sampean umpamanya atau umat kita katakan 70. 70 itu kurangin 15 tahun. Berarti berapa? 55 tahun. 55 tahun setiap Ramadan puasa lalu mendapatkan Lailatul Qadar. 55 tahun kali 83 tahun berapa? Nah, ratusan sampai dapatnya. Iya kan? Nah, berapanya? Ya gitu. Ini matematikanya nggak tahu, ahli-ahli agama ini, ahli-ahli Quran, bisa matematika nggak sih sampai ini kan ini mungkin ya bisa lah, gampang ya gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi nggak usah khawatir katanya. Warabi'uha, dan yang keempat ya ini nanti sedikit lagi ini sebentar ya. Warabi'uha, dan yang keempat rawa meriwayatkan sapa Al-Qasim bin Fadl an Isa ibni Mazin, dari Isa bin Mazin. Ini ada satu riwayat yang aneh, tapi monggo sampean mau percaya atau tidaknya terserah sampean ya. Qala mengatakan sapa Isa bin Mazin, qultu mengatakan sapa ingsun Isa bin Mazin ya. Isa bin Mazin pernah mengatakan apa? Lil Hasan ibni Ali, kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini putranya Ali bin Abi Thalib. Jadi terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi peperangan antar umat Islam. Tapi itu pernah terjadi waktu zaman dulu. Ada perang antara siapa namanya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ya kan. Kemudian akhirnya tidak terjadi peperangan sebenarnya, ya sempat sedikit tetapi kemudian kelompoknya Muawiyah mengangkat apa namanya Al-Qur'an, menggantungkan Al-Qur'an di atas tombaknya untuk menunjukkan bahwa kita kembali kepada Quran. Marilah kita bersama-sama kan ya menyelesaikan berdasarkan Al-Qur'an.
Oke, akhirnya ada negosiasi antara Ali bin Abi Thalib, kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya siapa? Muawiyah ya. Ini kitabnya jangan dicoret-coret, Mas. Ini maaf, mungkin ya, mungkin apa namanya kegeser kan ada warna-warna ini. Baik. Nah, ini lalu ya. Baik. Ini ketika terjadi negosiasi ya kan antara dua kelompok besar itu dengan siapa namanya kelompoknya Muawiyah mengutus Amr bin As ya anak muda yang cerdas, taktiknya luar biasa. Sementara siapa namanya kelompoknya Ali bin Abi Thalib mengutus orang yang sudah sepuh, Abu Musa al-Asy'ari ya. Ya. Siapa namanya? Ya, betul. Amr bin As dari satu sisi anak muda dan ini anak orang tua yang al-Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, akhirnya kemudian sudah ini negosiasi dua orang ini. Pertama yang yang diminta untuk menyampaikan pandangan itu adalah orang yang lebih sepuh. Wahai Asy'ari, jenengan kan yang lebih sepuh, jenengan mengatakan dulu. Jadi kira-kira begini, wahai umat Islam, marilah kita berdamai, jangan sampai berperang. Kita nggak ada yang beruntung kalau berperang itu mesti akan rugi semua. Karena ini masalah kekuasaan, maka marilah kita bicarakan bersama siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, supaya ini bisa ada pemilihan lagi, ada penunjukan kembali, maka saat ini kami menyatakan bahwa tidak ada kepemimpinan, kosong. Dan selanjutnya marilah kita diskusikan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin khalifah. Itu. Ini dari pihaknya Ali bin Abi Thalib. Amr bin As, cerdik orangnya. Nah, ini kan kekosongan nih. Sudah selesai pidatonya, anak muda tampil. Wahai bapak-bapak semuanya, mas-mas, mbak-mbak, betul kata beliau, marilah kita berdamai, tidak perlu ada peperangan dan seterusnya lah. Dan karena saat ini itu tidak ada kepemimpinan, maka marilah kita beat Muawiyah. Jadi marilah kita beat Muawiyah begitu. Ini kan kosong katanya. Lah terus kelompoknya kok begini caranya, kok dibeat langsung, kan pastinya harus ada diskusi siapa yang tepat, gimana caranya tuh. Ini nggak benar ini, apa kan begitu. Tetapi ini sudah mulai membeat, kami beat Muawiyah, kayak begitu. Lah Ali bin Abi Thalib, ya Allah ini gimana ya? Aduh, kok begini caranya kan gitu ya. Nah maka kemudian muncul Syiah itu. Kan ini Muawiyah diangkat menjadi khalifah atas istilah pidatonya siapa? Amr bin As ya kan. Wah, gimana ini? Ali bin Abi Thalib lalu mengangkat Hasan bin Ali. Jadi ini tidak dari peperangan, tetapi ini kisruh jadinya ya kan. Karena ini sudah dibeat Muawiyah. Sementara ini Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya belum bisa menerima, wong ini kok caranya kayak begini kan begitu, kok nggak pemilihan ataukah gimana, musyawarah dulu kira-kira begitu. Nah akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya Hasan kamu jadi khalifah sekarang, supaya ini mungkin orang tidak mau kalau saya menjadi khalifah, maka saya berhenti menjadi khalifah dan saya mengangkat kamu. Hasan bin Ali diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ini ada dua kepemimpinan jadinya ya. Satu Muawiyah, satu lagi Hasan bin Ali. Tidak menyelesaikan masalah. Waduh, kok ini tambah rumit kalau begini. Kan gitu ya. Tambah rumit. Akhirnya Hasan bin Ali mengalah ceritanya. Ya sudahlah, daripada ribut, daripada peperangan, tidak ada pentingnya. Udahlah saya serahkan kepemimpinan ini kepada Muawiyah. Itu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali tidak mau melihat porak-porandanya umat Islam waktu itu.
Ya. Lalu Isa bin Mazin ini mengatakan, ya musawwida wujuhil mu'minin. Wahai orang yang membuat hitamnya wajah, sedih maksudnya ya, menyedihkan wajahnya umat Islam. Amidca engkau berkehendak ilaha darrojuli terhadap orang ini, fabaya'ta kemudian engkau bi'at lahu untuk hadzal rajul yakni Muawiyah. Kata Isa bin Mazin, mungkin ini agak menyesalkan Hasan bin Ali. Jenengan itu gimana? Kok jenengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah? Engkau datang kepada Muawiyah lalu engkau serahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Lah jenengan itu kan baru aja diangkat oleh Bapak Ali bin Abi Thalib. Jenengan itu gimana sih? Udahlah, nggak usah pikir panjang. Ini umat Islam sekarang ini lagi konflik. Sudah saya mengalah saja. Biarkan orang itu tidak konflik. Ini diambil kesempatan oleh Muawiyah. Kira-kira begitu, sudahlah, nggak usah dipikir. Isa bin Mazin sendiri. Faqala kemudian mengatakan sapa Hasan bin Ali, ya, inna Rasulullah, sejujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ro'a melihat sapa Rasul fi manamihi di dalam tidurnya Bani Umayyah, melihat Bani Umayyah yata'una menduduki sapa Bani Umayyah, ya, yata'una itu nunggangi asal maknanya menduduki mimbarahu ing mimbarnya Rasul, ya. Mimbarnya Rasulullah pernah melihat bahwa Bani Umayyah itu numpai mimbarnya Rasul wahidan ba'da wahidin, satu demi satu. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat yang lain, yanzuna melompati ala mimbarihi, atas mimbarnya Rasul, nazwal qirdati, seperti lompatannya kera. Kata Hasan bin Ali, nggak usah Isa, nggak usah sedih sampai, nggak apa-apa, biarkan diserahkan. Karena Rasulullah dulu pernah mimpi begitu. Jadi Bani Umayyah itu menduduki mimbarnya Rasul satu demi satu. Artinya itu mendapatkan kekuasaan. Udahlah, nggak apa-apa, daripada perang nggak ada. Fasyaqqa kemudian sedih, ya, berat, ya, zalika opo zalika mengkono yata'una mimbarahu, dan juga yanzuna ala mimbarihi nazwal qirdati tadi itu, ya, alaihi ingatasi Rasul sedih sebenarnya, tetapi biarkan fa'anzala kemudian Allah menurunkan, ya, fa'anzala kemudian menurunkan sapa Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai dengan lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, 83 tahun alfu syahrin tadi, yakni maksudnya adalah mulka Bani Umayyah, pemerintahan atau kerajaan Bani Umayyah. Qala mengatakan sopo Al-Qasim tadi, Al-Qasim bil Fadl, fahasibna lalu menghitung sopo kami, mulka Bani Umayyah ing kekuasaan Bani Umayyah, faidan maka tiba-tiba, maksudnya tiba setelah dihitung gitu, ya, huwa utawi mulku Bani Umayyah itu alfu syahrin 83 tahun kejayaannya loh, ya. Nah, setelah itu masih sebenarnya tapi runtuh terus digantikan Bani Abbasiyah, ya. Nah, sudah. Tetapi ini agak aneh penafsiran begini. Yang keempat ini, ya. Makanya kemudian Ta'ana mencela, atau maksudnya, ya, tidak sependapat lah, mencela dengan keras, ya, tidak sependapat tetapi dengan keras supaya Al-Qadhi Iyad, ya. Fi hadzal wajhi, mungkin, ya, bukan fi hadzal wujuhi, bukan fi hadhil wujuhi, tapi fi hadzal wajhi, dalam keterangan yang keempat ini. Faqala kemudian mengatakan sapa Al-Qadhi, ma utawi sesuatu dzukira yang disebutkan nopo ma min alfi syahrin berupa lafal alfu syahrin fi ayyami Bani Umayyah dalam hal hari-harinya pemerintahan Bani Umayyah itu ba'idun, jauh. Penafsiran kayak begini nih jauh dari maksud ayat, kata Al-Qadhi. Itu dikemukakan juga oleh Al-Imam Fakhr Razi.
Jangan beginilah penafsirannya ya. Li'annahu karena satamana Allah Subhanahu wa taala iku la yadhkuru tidak menyebutkan sapa Allah fadlaha ing keutamaan Lailatul Qadar bidzikri alfi syahrin dengan menyebutkan 1000 bulan mazmumatin yang tercela yang enggak ada bandingannya. Masa yang Lailatul Qadar dibandingkan dengan 1000 bulan yang tercela yang enggak logis kata Al-Qadhi. Nah ini sengaja mengutip Ar-Razi, mengutip ini hanya untuk aja ya, bahwa ada yang tidak setuju juga dengan penafsiran. Wa ayyamu Bani Umayyah dan hari-harinya Bani Umayyah itu kanat. Oh no, ayyamu Bani Umayyah iku mazmumatan tercela. Katanya kan begitu. Nah, ini enggak mungkin dibandingkan Lailatul Qadar dengan yang begitu. Nah, Mas, Mbak ya, sedikit lagi ya. Lalu tetapi ini dikomentari juga oleh Ar-Razi, wa'lam dan ketahuilah anna hadza ta'na sesungguhnya celaan ketidaksependapatan dengan keras tadi ta'an ya, itu dhaifun juga tidak bisa diterima, susah untuk diterima kata Ar-Razi. Jadi ini membela yang kan ya, membela pendapat yang keempat tadi. Wadzalika utawi demikian, tetapi pembelaannya berbeda. Pembelaannya wadzalika utawi demikian ini kuli anna ayyam Bani Umayyah. Karena saat teman hari-hari kekuasaan Bani Umayyah itu kanat ono opo ayyamu Bani Umayyah itu ayyaman hari-hari azimatan yang besar. Itu banyak kemajuan kok kata Ar-Razi gitu. Bihasbi sa'adati kalau ditinjau dari sisi kebahagiaan ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi. Kalau kemajuan itu banyak kok dari sisi keilmuan, dari sisi kemakmuran, dari sisi perkembangan area wilayah itu waktu zaman Bani Umayyah itu besar. Jangan dipandang mazmumah kata Ar-Razi ini. Fala yang tani'u maka tidak bisa dihalang-halangi opo ayyakul nyata mengatakan sapa Allah ini sesungguhnya aku kata Allah maksudnya ya iku a'taituka memberi sapa saya ka ing sira Muhammad ya kan gitu lailatan satu malam hiya kang utawi lailah iku fi sa'adati diniyah dalam hal kebahagiaan diniyah keagamaan spiritual iku afdalu lebih utama min tilkas sa'adati dunyawiyah daripada kebahagiaan kemajuan duniawi. Kata Al-Imam Fakhr Razi sudahlah enggak usah. Tapi menarik ya dengan membaca kitab tafsir ini menjadi banyak informasi ya, banyak informasi yang kita. Nah, yang sampean ikuti yang mana ya monggo ya kan. Orang bisa masing-masing mengambilnya, tetapi ini informasi sudah cukup lengkap dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa mendapati Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin. Amin ya rabbal alamin sehingga kita enak ya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja. Mohon maaf ini melampaui 1 jam ya karena memang teksnya panjang banget. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum. Pernuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.